Homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Terminologi yang dipopulerkan oleh Thomas Hobbes ini memiliki pandangan skeptis bahwa manusia adalah makhluk serakah yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa peduli pada manusia lain. Inilah yang pada akhirnya memicu terjadinya konflik hingga berakhir dengan peperangan. Perang seringkali diasosiasikan sebagai tindakan tak beradab, nihil moral, juga serakah. Di dalam sejarah dunia, peperangan, baik perang saudara dalam suatu bangsa ataupun perang antar negara, selalu menimbulkan kehancuran. Perang selalu menjadi pilihan terakhir ketika dua kepentingan saling berbenturan dan tidak bisa lagi dinegosiasikan. Perang itu buruk, negatif, bahkan dianggap sebagai penghinaan terhadap kemanusiaan karena gagal menunjukkan bagaimana manusia sebagai makhluk berpikir dapat menyelesaikan masalahnya tanpa pertumpahan darah. Semua agama mengutuk perang. Para filsuf, kaum intelektual, bahkan para politisi akan menolak perang sebagai jalan keluar segala permasalahan dunia. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, pernah mengatakan bahwa terkadang perang dilakukan hanya untuk menunjukkan keberanian, tapi melupakan fakta bahwa perang justru lebih banyak menghasilkan orang jahat. Begitu juga pandangan eksistensialis Bertrand Russell yang meyakini bahwa perang tidak menentukan siapa yang benar dan salah, tapi perang menentukan siapa yang masih hidup dan siapa yang sudah mati. Banyak sekali pandangan minor tentang perang. Ironisnya, sejarah dunia adalah sejarah perang. Faktanya, dunia yang kita tinggali hari ini berdiri di atas puing-puing sisa-sisa perang. Jika kita lacak sejarah dari era sebelum Yunani, era Romawi, era munculnya agama-agama Samawi, hingga pasca abad pencerahan, bahkan di era digital saat ini, isinya adalah konflik dan perang, pembunuhan dan kehancuran. Peradaban manusia adalah peradaban yang lahir akibat perang. Benarkah perang selalu berakhir buruk? Mari kita lihat. Kalian pasti sudah sering mendengar Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dua pertempuran besar yang bermula di Eropa lalu meluas ke seluruh dunia. Dua perang ini memiliki pengaruh yang luar biasa, bukan saja karena banyak negara yang terlibat atau jumlah kerusakan serta korban yang mati, namun karena dampak dari peperangan ini mengubah dunia secara menyeluruh. Banyak negara-negara hilang dari peta dunia pasca Perang Dunia, tapi banyak juga negara-negara baru bermunculan. Dampak dari Perang Dunia Pertama adalah keruntuhan 4 imperium besar di Eropa, yaitu Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, Kekaisaran Turki Ottoman, dan Kekaisaran Rusia. Keruntuhan imperium besar ini melahirkan negara-negara baru. Uni Soviet menggantikan Kekaisaran Rusia. Kemudian Yugoslavia juga muncul di atas bekas kerajaan Austria-Hongaria, sementara Arab Saudi, Irak, dan beberapa negara-negara Arab berdiri di bekas kerajaan Turki Ottoman, termasuk Mesir sebelum dikuasai Inggris. Begitu juga pada Perang Dunia Kedua, setelah perang yang ditandai dengan kekalahan aliansi Jerman, Jepang, dan Italia yang dihancurkan oleh Amerika dan sekutunya, banyak negara-negara baru bermunculan dan membentang dari Asia hingga Afrika, termasuk Republik Rakyat Cina, India, Pakistan, Korea Selatan, juga Indonesia. Mari kita simpulkan bahwa dalam beberapa kasus, perang juga bisa dipahami sebagai cara bagi dunia untuk memperbarui dirinya. Perang membuat tatanan lama berubah, diganti oleh tatanan baru. Dunia seperti sedang dikocok ulang. Perang mengupgrade dunia untuk naik ke level yang lebih tinggi. Namun hal ini tidak berlaku untuk perang antar dua negara. Tentu saja kita tidak bisa menyamakan perang dunia dengan perang Bosnia atau perang Teluk, perang Arab-Israel, perang Sino-Jepang. Jelas berbeda. Setiap perang berdampak pada negara-negara yang terlibat. Namun, jika semakin banyak negara yang terlibat dalam perang, maka semakin signifikan juga hasilnya bagi dunia. Peradaban manusia hanya bisa diperbarui oleh perang besar dengan banyak negara yang terlibat. Fenomena itu bisa dilihat pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, juga Perang Salib dan Perang 30 tahun di Eropa. Mau diakui atau tidak,
Tapi 4 perang ini adalah perang besar yang mengubah dunia dalam berbagai aspek. Perang Salib adalah perang yang berlangsung selama 2 abad dan menelan korban sekitar 3-5 juta jiwa. Perang Salib adalah perang yang mengatasnamakan agama, namun harus dicatat bahwa perang salib bukan sekedar perang antara Islam versus Kristen. Jika kita lacak jejak perang salib dari perang salib pertama hingga perang salib ke-8, maka kita akan melihat bagaimana perang ini sangat rumit karena mempertemukan pihak-pihak yang bermusuhan satu sama lain dalam arena perang. Perang yang motif utamanya memperebutkan tanah Yerusalem berubah menjadi perang kepentingan, persaingan politik, dan juga perebutan kekuasaan. Perang salib bukan sekedar Islam melawan Kristen, tapi di dalamnya ada persaingan dan hegemoni, baik di dalam kubu Kristen sendiri maupun di dalam komunitas Muslim. Kristen Barat Roma berbenturan dengan gereja-gereja Timur, sementara di pihak lain, Islam Sunni tidak pernah sejalan dengan Syiah. 4 kubu ini saling bersaing, berperang. Setiap kelompok akan menganggap kelompok lain sebagai bidah, sesat, kafir, dan harus diperangi. Perang memang selalu menyimpan kesengsaraan dan penderitaan, namun perang salib juga memperlihatkan bagaimana dunia memperbaiki dirinya. Bahwa konflik agama harus dihindari karena bisa menciptakan kengerian yang luar biasa. Kaum muslimin dan kelompok Kristen menemukan jawaban dari perang, yaitu penderitaan bersama. Dalam konteks budaya, perang salib mempertemukan Barat dan Timur dalam satu meja. Asimilasi budaya akibat perang salib mempengaruhi ilmu pengetahuan, arsitektur, seni, sastra, juga sains. Kemudian dari segi politis, dengan dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Ottoman, maka jalur perdagangan Asia dan Eropa terputus. Orang-orang Eropa terpaksa mencari cara lain menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka saling berlomba dalam meningkatkan teknologi pelayaran demi tujuan penjelajahan dunia. Pada level yang lebih tinggi, perang salib juga mulai mengakhiri abad pertengahan Eropa yang gelap. Benih-benih Renaissance atau era pencerahan pun dimulai. Begitulah perang, selalu ada yang mati terbunuh. Perang juga melahirkan kisah-kisah heroik, kisah para pahlawan yang diadaptasi menjadi dongeng dan diceritakan dari mulut ke mulut. Perang, perang, dan perang. Dalam video kali ini, kami akan mengurai dampak dari salah satu konflik paling penting dalam sejarah, sekaligus menegaskan kesimpulan sebelumnya bahwa perang adalah salah satu cara bagi dunia untuk memperbaharui dirinya. Memang kedengarannya sinis, namun asumsi ini perlu untuk jadi bahan renungan. Dan perang yang kami maksud adalah Perang 30 tahun di Eropa. Perang 30 tahun yang berlangsung sejak tahun 1618 hingga 1648 adalah salah satu pertempuran bersenjata terbesar di era awal abad modern. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa perang ini adalah serangkaian perang terpisah yang kebetulan tumpang tindih dalam satu ruang dan waktu. Perang ini merupakan peristiwa paling monumental dalam sejarah Eropa karena terdiri dari beberapa fase. Seperti yang kita tahu, warisan dari Perang Salib adalah kebangkitan dan reformasi Protestan yang ujungnya menjadikan kerajaan-kerajaan Eropa semakin terbagi oleh aliran-aliran agama. Perang 30 tahun dimaknai sebagai perang Katolik versus Protestan. Namun jika dilacak lebih dalam, persoalannya jauh lebih complicated dari sekedar perang agama. Perang 30 tahun memang melibatkan dua aliran kekristenan yang diwakili oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Ketika dinasti Habsburg dari Kekaisaran Holy Roman Empire atau Kerajaan Romawi Suci yang beragama Katolik berambisi memperkuat pengaruh mereka di Eropa, Raja Ferdinand II berusaha memaksakan satu agama di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Padahal sejak tahun 1555, para penguasa Katolik dan raja-raja Protestan Bohemia sudah menyepakati perdamaian Augsburg yang isinya membebaskan kerajaan-kerajaan bawahan Romawi untuk menentukan agama masing-masing tanpa campur tangan kekaisaran. Kebijakan Raja Ferdinand ini tentu saja mendapatkan perlawanan dari bangsawan-bangsawan Bohemia, khususnya di wilayah Austria dan Ceko yang merupakan basis bagi penganut aliran Protestan.
Aliansi-aliansi berdasarkan agama yang telah terbentuk jauh sebelumnya mulai dikondisikan untuk perang. Meletuslah perang 30 tahun antara Liga Katolik versus Serikat Protestan. Liga Katolik dipimpin Raja Ferdinand II dari Kekaisaran Romawi Suci. Aliansi ini terdiri dari Romawi, Bavaria, Augsburg, Konstanz, Passau, Ratisbon, dan Wurzburg. Sedangkan Serikat Protestan dipimpin oleh Pangeran Fredrik V. Serikat Protestan terdiri dari Palatin, Neuburg, Wittenberg, Ansbach, Kulmbach, dan Baden-Durlach. Jika dilihat di fase awal, Perang 30 tahun sebenarnya merupakan perang saudara di dalam Kekaisaran Romawi Suci. Perang ini kemudian meluas dan melibatkan hampir semua negara Eropa. Kerajaan Spanyol ikut bergabung dalam Liga Katolik, sementara Swedia, Denmark, dan Belanda masuk dalam Serikat Protestan. Inggris memang tidak terlibat secara langsung, namun perekrutan 60.000 orang Inggris untuk bergabung dalam Serikat Protestan telah mendapatkan restu dari Raja Inggris. Fase kedua ini ditandai dengan keterlibatan kerajaan Denmark. Raja Christian IV dari Denmark ikut berpartisipasi membela kaum Protestan dengan mengerahkan armadanya. Namun kekuatan Liga Katolik terlalu tangguh hingga pasukan Denmark dipukul mundur. Sejak itu, seluruh wilayah Protestan sepenuhnya menjadi Katolik. Ketika kota Magdeburg wilayah Jerman Tengah dikepung oleh pasukan Romawi Suci dan menyebabkan terbunuhnya hampir 25.000 orang Protestan, cara brutal pembunuhan ini membuat banyak orang miris termasuk Raja Swedia Gustavus Adolphus yang Protestan. Kerajaan Swedia pun akhirnya memutuskan untuk terlibat dalam perang. Gustavus Adolphus mencatatkan banyak kemenangan, namun kemenangan-kemenangan tersebut harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Kematian Raja Gustavus Adolphus mengakhiri upaya Swedia menaklukkan Roman Empire. Kerajaan Prancis sebenarnya adalah penganut Katolik, namun dinasti Bourbon yang saat itu memegang kendali Prancis mulai khawatir dengan pengaruh dinasti Habsburg di Romawi Suci yang melakukan politik hegemoni hampir di seluruh Eropa. Apalagi sejak lama Prancis merasa lebih berhak atas sebagian wilayah Jerman dan juga memiliki ambisi menguasai Italia yang saat itu di bawah kontrol penuh Romawi Suci. Dari sini mulai terlihat bahwa tendensi agama sudah tidak lagi menjadi alasan utama dalam perang ini. Intervensi Prancis yang Katolik untuk membantu Serikat Protestan mempertegas bahwa perang 30 tahun merupakan konflik geopolitik. Masuknya Prancis ini menandai fase keempat perang ini. Bergabungnya Prancis juga diikuti oleh Belanda, Skotlandia, dan sejumlah tentara bayaran Jerman. Perang pada fase ini berlangsung paling sengit, di mana tidak ada pihak yang memenangkan peperangan. Keterbatasan logistik dari kedua belah pihak adalah penyebabnya. Perimbangan kekuatan membuat para raja tidak memiliki pilihan lain selain duduk bersama dan memikirkan perjanjian damai untuk menghentikan perang. Perang 30 tahun adalah peristiwa pahit di Eropa dan menimbulkan penderitaan yang tak terhitung. 8 juta nyawa terbunuh hingga membuat depopulasi di seluruh wilayah Eropa. Perang ini diakhiri dengan perjanjian Westphalia dengan 2 traktat utamanya, yaitu Traktat Münster yang mendamaikan Prancis dan Kekaisaran Romawi Suci, lalu Traktat Osnabrück yang menyelesaikan permusuhan Swedia dan Romawi. Perjanjian ini merupakan perjanjian paling penting dalam sejarah dunia, karena dari perjanjian ini lahir konsep negara bangsa yang meletakkan dasar bagi tatanan dunia baru. Nilai penting dalam perjanjian Westphalia adalah pengakuan terhadap wilayah-wilayah yang semula dalam bentuk kerajaan menjadi negara nasional yang modern. Perbatasan antar negara yang sebelumnya kabur mulai diperjelas dengan garis batas yang disepakati bersama. Perjanjian Westphalia juga memberikan hak eksklusif negara untuk menentukan agama yang dianut oleh warganya tanpa campur tangan negara lain. Konsep sekulerisme atau pemisahan agama dari politik akhirnya dipraktekkan. Strategi diplomasi modern diperkenalkan dengan penghormatan terhadap wakil-wakil atau duta besar negara yang bertugas. Gagasan utama dari perjanjian Westphalia adalah pengakuan pada kedaulatan negara yang otonom dan non-intervensi.
Spanyol akhirnya mengakui kedaulatan Belanda. Konfederasi Swiss mendapatkan kemerdekaan dari Romawi Suci. Kerajaan Swedia mendapat ganti rugi sebesar 5 juta teler, serta kontrol terhadap Pomerania Barat, sebuah wilayah antara Jerman dan Polandia. Prancis memenangkan kendali atas wilayah Metz, Toul, Verdun, dan kota Dekapol. Perang 30 tahun yang diakhiri dengan perjanjian Westphalia tidak bisa disangkal sebagai perang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Perang ini memang kejam, brutal, namun pada akhirnya perang ini mengupgrade manusia untuk masuk dalam tatanan dunia baru yang egaliter dengan prinsip utamanya kebebasan menentukan apa yang terbaik bagi wilayahnya. Perang memang kejam karena selalu ada yang terbunuh. Perang adalah bencana karena menghapus sisi kemanusiaan kita. Tapi dalam beberapa kasus, perang adalah salah satu cara bagi dunia untuk mandi dan membersihkan dirinya. Perang menjadi cara dunia memperbaharui tatanan lama, menggantinya dengan yang baru. Perang tentu saja sangat menakutkan. Untuk itu, perang harus dihindari. Dan satu-satunya cara menghindari perang adalah setiap bangsa wajib memperkuat dirinya. Setiap bangsa wajib menaikkan level peradabannya. Setiap bangsa wajib mengupgrade dirinya sendiri. Karena jika tidak, maka peranglah yang akan melakukannya. Begitu menurut pendapat kami. Jika kalian punya pendapat berbeda, silakan komen di bawah.